Jadi masuklah Islam secara kafah. Menurut saya tidak kan membatalkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi yang ukurannya pertama, uh, apa artinya tidak membatalkan saya harus masuk Islam secara kafah. Kenapa? Karena ayat yang tadi saya bacakan bahwa ukuran kita di hadapan Sang Tuhan nanti adalah takwa. Kemudian agama langit tadi adalah pesan langit tentang telah diberikan agama kepada Nuh, kepada Muhammad, kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, jalanilah agama itu dan jangan kamu berselisihnya di dalamnya. Dari ayat-ayat ini saya menangkap pesan bahwa saya tidak harus masuk Islam atau tidak harus terburu-buru kalau menuju ke ayat kafah, karena uh, masuk secara kafah tidak juga akan membatalkan ayat-ayat ini tentang agama sudah diberikan kepada Isa, saya pengikut Yesus umpamanya ya, kepada monoteis, kepada Musa orang Yahudi, kan semuanya dari langit. Yang penting saya tahu bahwa dalam Islam itu yang tidak terampunkan adalah dosa syirik. Artinya ayat-ayat yang saya bacakan tadi menandakan kepada saya, berpesan bahwa saya tidak harus masuk Islam secara cepat-cepat atau saya tidak masuk Islam karena saya tidak syirik dan saya menjalani agama yang baik sesuai dengan petunjuk esensi agama yaitu keesaan Tuhan. Kemudian saya mengartikan begini Bang, persoalan Tuhan dalam pandangan saya yang pas-pasan ini, bahwa menurut saya bukan persoalan kita mengenal Dia dengan sebaik-baiknya, tapi bagaimana kita melakukan perintah-perintahnya Bang. Uh, itu menurut akal saya dan ilmu saya yang pas-pasan. Silakan Bang Soma. Saya punya pengalaman, Bung, seorang pendeta dan sekaligus misionaris datang kepada saya, kemudian muatannya hampir sama. Dia mengatakan, saya ingin masuk Islam, tetapi nanti setelah saya benar-benar memahami Islam secara kafah. Dia sampaikan itu sama aku. Terus dia mengatakan, bolehkah saya masuk Islam, tetapi saya masih melaksanakan bagian-bagian daripada agama saya yang lama. Contoh, sesekali saya khutbah, kalau belum diketahui kalau saya sudah mu'allaf. Kedua, sholat saya boleh enggak? Jangan terlalu banyak, 5 kali, ya cukup 2 kali aja dalam sehari. Atau besok setelah lama-lama 3 kali, baru nanti 5 kali dan seterusnya. Dan masih bisakah aku mencicipi makanan B2 sekali-sekali? Dia katakan itu dengan serius dan sangat berharap saya mengiyakan waktu itu. Tapi saya katakan apa? Saudara, ketika cahaya Islam itu datang dan saudara sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, Anda kemudian memahami bahwa jalan yang Anda tempuh itu adalah keliru. Al-Quran saya mengatakan Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik masuk ke dalam surga. Innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Itu kata saya kepada beliau. Beliau kemudian pulang. Beberapa hari, beberapa saat kemudian, tiba-tibanya dia, tadinya hanya melalui telepon. Tiba-tiba dia hadir di kantor saya, memeluk saya. Meskipun saya tidak mengenal siapa orang ini sebelumnya. Datang, menangis, meluk, itu di kantin kejadiannya. Saya sampai terheran, Bapak ini siapa? Saya yang kemarin nelpon, beberapa saat nelpon. Ini teman saya Ustadz Yusuf, kata beliau. Ada apa Bang? Ada masalah apa? Aku bilang gitu. Saya yang nelpon Bang yang kemarin, beberapa saat yang lalu. Yang saya adalah seorang pendeta, sekaligus misionaris, banyak orang kampung yang saya murtadkan. Terus apa masalahnya? Kembali dia ambil tangan saya, dicium tangan saya, dia peluk, saya lagi nangis. Ada apa ini? Saya pun heran, ada apa? Rupa-rupanya yang saya sampaikan kepada beliau itu, bahwa jangan menunggu Anda kafah dulu. Gimana mau kafah Anda masuk Islam aja kagak. Akhirnya dia mengikrarkan diri mendatangi Ustadz Yusuf, kemudian beliau syahadat. Lalu belajar sholat. Setelah dia merasakan sujud, darah yang mengalir dari tapak kaki menuju ke lutut, sampai ke pinggang, masuk ke dada, sampai ke leher, sampai ke kepala. Tunduk dia di tanah.
menjadikan dia nyaman dalam beribadah. Nyaman senyaman-nyamannya. Sampai-sampai dia ingin sujud aja terus dalam hidupnya. Pingin sujud sujudnya saja. Jadi dia katakan, yang kemarin itu saya mengatakan bahwa saya agak berat untuk 5 kali sehari bang. Boleh tidak ditambah. Masih kurang 5 kali sehari itu. Loh kok bisa? Iya, saya sudah merasakan nikmatnya berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Dulu saya berharap berat. Ketika saya melihat saudara-saudara saya lewat ke masjid. Belum juga saya selesai mengupas kelapa. Lewat lagi. Belum selesai, lewat lagi. Dan itu setiap hari dilakukan. Sampai saya tertawa mencibir. Ini apa-apaan sih mereka? Apa nggak capek? Saya aja sekali seminggu beratnya minta ampun. Itu pun sampai ke sana aku dikasih upah. Ini mereka tiap hari. Tak ada capeknya. Belum apa-apa, lewat lagi. Belum apa-apa, lewat lagi. Akhirnya, apa yang Anda rasakan? Kutanya, apa yang Anda rasakan sekarang? Sambil terseduh-seduh dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb. Ternyata kenapa Islam itu begitu tekun? Ternyata ada kenikmatan di situ di dalam sholatnya. Ada keindahan hidup, ada kelapangan jiwa, ada kesegaran berpikir, ada kelapangan masalah kemudian untuk melepaskan masalah kemudian. Akhirnya saya memutuskan bang untuk sholat dan memenuhi dengan sunnah-sunnah. Jadi saya bergurau waktu itu. Bagaimana dengan B2? Waduh jangan disebutkan katanya. Jangan disebutkan. Kenapa? Jangankan untuk menyentuh memakannya, untuk memikirkan saja aku sudah mual. Nah, jadi tidak nunggu harus kafah dulu, harus sempurna dulu, embulat dulu. Enggak. Yang penting sudah meyakini bahwasanya agama Islam itu benar dan yang saya lakoni sekarang ini adalah salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata dari nikmat ke nikmat muncul kemudian melahirkan ketakwaan kepada Allah secara sempurna. Nah, kenapa ini harus menjadi cerminan? Karena ternyata di dalam Islam ada suatu ayat di dalam surah Maryam di ayat 96. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan nih artinya mempraktekkan, bukan cuma teori doang. Mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Coba Anda lihat saudaraku. Anda pandang orang-orang yang mu'allaf itu. Pandang mereka. Mereka yang bertato, beringas, anak jalanan. Begitu mereka syahadatain, bersyahadat masuk Islam, hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Kebanyakan dari mereka akan lahir rasa kasih sayang di dalam dirinya. Kenapa? Kesibukan ritual jasadnya kemudian tidak lagi tersentuh oleh hal-hal yang diharamkan. Jasad ini kalau dimasukkan nutrisi, misalnya ada orang masuk di dalamnya minuman keras, maka berpengaruh kepada fisik, berpengaruh kepada pola pikir, bahkan berpengaruh kepada cara berbicara. Nah, ketika dihentikan hal-hal yang haram masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita ini terpimpin. Ruh kita ini akan berzikir kepada Allah. Jantung kita kemudian akan berdenyut dengan denyutan lantunan zikir kepada Allah. Nadi, darah bergerak, semuanya sujud menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena rumah yang ada pada diri kita yaitu jasad memuliakan Allah. Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kalau Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Dan kasihnya umat Islam itu nggak dibuat-buat. Bukan mengharapkan sesuatu.
Berbeda dengan ketika ada bencana, orang datang membagi-bagikan spanduk, membagikan handuk, selimut. Berbeda. Kalau ini enggak, murni kasih sayang itu dari dalam hati. Sehingga siapapun yang tersentuh olehnya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh saudara muslim ini adalah karena mencari ridha Tuhannya. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Jadi tidak mesti harus menunggu kesempurnaan ilmu habis itu baru masuk Islam. Enggak. Sama yang saya contohkan sahabat saya tadi. Beliau mempelajari dan mengatakan ini keliru, ini salah. Akhirnya dia syahadat. Begitu sholat dia anggap berat. Ternyata begitu masuk dia pingin ditambah sholatnya. Begitu tadi dia cinta kepada makanannya. Rupa-rupanya makanan yang dia makan setiap hari masuk ke dalam tubuhnya itu justru jijik untuk dia dengarkan saja, apalagi untuk memakannya. Dan dia bertanya waktu itu, Bang Suma, di dalam tubuh saya ini kan pasti ada melekat saripati babi, ada lemaknya apa segala macam. Saya katakan iya ada. Emang kenapa? Gimana cara menghilangkan, kata dia? Puasa. Puasa. Biarkan dagingmu itu terkikis. Menjadi keringat. Menjadi uap dan seterusnya. Sehingga setelah kamu kurus nanti kau isi dengan makanan-makanan yang halal. Jasadmu akan ditumbuhi daging dari makanan yang dihalalkan oleh Allah. Saya kira begitu, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara dan bagi saya utamanya. Silakan. Oke Bang, makasih banyak. Anda tidak terlalu tegas di sini, tapi saya terima. Jadi saya merasa dengan ilmu saya Bang ya. Jadi oke lah, ketika saya melihat atau mempelajari Quran, kemudian apa itu Islam, dan ternyata kalau batin saya mengatakan yes, ini luar biasa, membenarkan, kemudian meluruskan, tetapi dan kemudian jiwa saya mengakui ya ini aturan, ibarat aturan ini aturan yang terakhir. Ibarat kalau Nabi, penutup Nabi ya, baginda Nabi. Kemudian Quran sebagai penutup kitab. Saya imani karena saya mendapatkan hal-hal yang memuaskan jiwa di situ. Tetapi kemudian karena duniaku, maka tentunya yang saya garis bawahi tadi, saya tidak merasa bercepat karena ayat-ayat Quran saya terjemahkan tidak harus bercepat ya, bahwa agama itu dijalani. Yang penting saya mengakui bahwa Islam itu agama yang terakhir. Kemudian saya membatasi diri untuk contohnya sunat, kemudian tidak menyentuh lagi makanan haram. Kemudian saya tahu apa yang paling dilarang dalam Quran, dalam Islam, yaitu syirik. Saya tidak lagi menyamakan sang ilahi itu dengan apapun juga, karena dia ehad, dia esah ya itu Bang maksud saya. Jadi kemudian masih banyak lagi Bang yang saya catat di sini, bahwa Quran membenarkan kitab dan agama-agama sebelumnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita secara keseluruhan masuk ke dalam Islam. Jadi ketika jiwa saya mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar dan saya mengakui bahwa Muhammad adalah utusannya, tapi saya masih dengan duniaku memaksa saya untuk tetap bertahan dulu. Itu yang saya minta ketegasan. Tapi sebenarnya Anda telah membawakan sinyal bahwa Anda tidak mengatakan bahwa ayat itu harus gugur dengan sendirinya. Kalau mengacu pada ayat harus secara keseluruhan. Jadi makasih Bang. Jadi saya masih memandang demikian. Terus yang terakhir nih Bang, saya belajar lintas ini tentang Islam. Ada beberapa ayat yang turun kepada baginda Nabi yang ketika beliau mengetahuinya, beliau sangat bahagia karena saya lihat catatan kaki menerangkan ayat itu. Kenapa beliau bahagia? Ternyata beliau tahu bahwa bagiku hanya menyampaikan gitu. Padahal kan kita tahu baginda dengan kekuatan pasukannya, dengan derajatnya sebagai panglima perang, kan beliau bisa menekan. Tapi yang terjadi, yang kita baca, yang saya baca, beliau menyampaikan dengan hikmat, membantah, malah beliau dilawan, beliau menghindar gitu, dengan segala kebijakan itu Bang. Jadi di sini
Di sini makanya saya selalu melihat Komal, saya merasa bahwa banyak orang Islam itu yang tidak paham dengan Islam itu sendiri. Yang saya maksud tidak paham itu tidak paham dengan Quran gitu. Karena contohnya begini, hei kalian kalian orang Kristen ya, kalian itu adalah masuk neraka. Nah saya cari dalilnya, apakah iya Quran mengiyakan kalau seorang muslim mengatakan demikian kepada orang lain? Ternyata tidak, Bang. Karena apa? Karena takdir akhir itu hanyalah Allah yang tahu. Saya bawakan Quran surat Al-Qasas ayat 56 dalam terjemahan. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Hemat saya, seorang muslim itu harus berhati-hati ketika dia menjustik orang yang beragama lain, karena takdir akhir hanyalah milik Tuhan. Begitu, Bang, silakan. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak hanya berlandaskan satu dalil saja lantas kita mengambil kesimpulan. Memang Al-Quran sudah menggariskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut. Perintah Al-Quran, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara syaitan. Maka dari implementasi tadi tentang Islam memang tak ada paksaan. Tetapi Islam harus menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi kalau togut, mereka kemudian berjuang di jalan togut, artinya memerangi kebenaran dengan konsep yang mereka buat sendiri, tidak berlandaskan kepada firman Tuhan. Lalu kemudian, kita tidak boleh mengkafirkan orang kafir. Itu juga keliru. Kafir itu ya kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Akan tetapi kita tidak boleh mencap bahwa orang ini pasti mati dalam keadaan kafir. Gak boleh. Karena sangat boleh jadi besok hari beliau menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka karena itulah dakwah harus disampaikan. Dakwah harus berkesinambungan. Tablik ini harus terus dilanjutkan. Debat antar agama, diskusi antar agama, sharing antar agama harus selalu dilanjutkan. Kenapa? Demi untuk menolong orang-orang yang kemungkinan bisa mendapatkan pencerahan. Ya kalau misalnya orang kafir begitu kafir tetap adalah neraka, tidak perlu kita berdakwah. Berarti kalau kafir tetap masuk surga, itu menandakan bahwa Islam pun akan masuk ke dalam surga. Kalau mereka masuk neraka, kita masuk surga. Tidak begitu. Bisa jadi orang yang beriman hari ini bisa kufur di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi orang kafir hari ini bisa menjadi muslim di kemudian hari. Maka apa solusinya? Sampaikan tablik. Ajak orang-orang itu menjadi baik. Sampaikan Islam ini dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu juga keras. Nabi Muhammad itu keras kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah yang memerangi Islam. Tapi Nabi Muhammad berkasih sayang kepada sesama orang-orang Muslim. Kenapa? Supaya Muslim ini memahami bahwa Islam itu adalah kasih sayang. Seperti itu kawan. Nah kalau Anda mengatakan saya tadi tidak tegas, saya mengatakan kepada saudara, ketika kita sudah masuk di dalam Islam, memang kita harus kafah. Harus. Nggak bisa tidak. Karena kalau kita tidak kafah, berarti kita tidak maksimal di dalam beribadah. Makanya diperintahkan berlomba-lomba, memperbanyak amal baik. Kita harus berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Di Islam itu, ya semua harus ibadah, ibadah, semua ibadah, ibadah, ibadah. Makanya saya katakan tadi, di Islam ketika dia bertakwa, maka sepenuhnya hanya karena Allah. Bukan karena yang lain.
Seperti itu, saudara. Maksud saya jangan kafah dulu. Kan ada orang tuh mau masuk Islam tapi dipelajari semuanya dulu. Dia pelajari dari luar. Dipelajari ini. Nah, tiba-tiba ajalnya tiba, itu bahaya tuh. Jadi maksud saya, seibarat Islam itu adalah yayasan atau sekolah atau kampus. Daftar dulu jadi mahasiswa. Begitu antum saudara masuk ke dalam sebagai mahasiswa, mau nilai Anda error, mau apapun itu, yang pasti identitas Anda sudah mahasiswa dari universitas tersebut. Kalau Anda belajar tok di luar, belajar, pintar ente, tapi tidak terdaftar sebagai mahasiswa di dalam, buat apa? Tidak dapat ijazah, tidak dapat IP dan seterusnya, tidak ada titel dan seterusnya. Bisa jadi begitu Anda sudah merasa sempurna, baru mau daftar pengumuman di depan kampus. Usia diterima maksimal 13 tahun. Ente sudah 67 tahun. Nggak bisa menjadi satpam universitas saya, kagak. Alias kalau sudah malaikat maut datang, tak ada waktu lagi. Maka karena itu, kalau memang mau kafah, masuk Islam dulu, nanti setelah di dalam baru kemudian belajar sedikit demi sedikit. Ingat, sahabat-sahabat Rasulullah memeluk ajaran agama Islam, ditatar, digembleng, diospek oleh Rasulullah selama 13 tahun hanya untuk mengenal Allah saja. Ini sudah Islam mereka, 13 tahun digembleng untuk memperdalam akidah. Jadi masuk dulu, jadi penganut Nabi Muhammad dulu, di dalam baru semangat untuk belajar. Menjadi umat Islam yang kafah. Itu intinya. Karena kenapa? Kalau ada orang masih menyembah kepada selain daripada Allah, sehebat apapun ilmunya, sepaham apapun dia tentang kebenaran, kalau masih menyembah selain daripada Allah, maka dia syirik. Satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah mati dalam keadaan syirik. Yang lain masih diampuni oleh Allah. Meski masih dicuci oleh neraka, minimal orang itu akan mencicipi surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan menyembah selain daripada Allah, kekal di neraka jahanam. Nah, ini kekal ini yang bahaya. Kalau cuma sementara, meskipun neraka itu, tapi bukan kata meskipun. Hanya saja neraka itu siksaan yang paling ringannya itu ngeri juga. Kita pakai sendal itu, otak kita itu mendidih seperti minyak kelapa. Gimana itu? Ada nggak pernah orang melihat sakit kepala? Ada. Padahal belum ada kemudian tanda-tanda. Masih juga karena terbentur sedikit sakit kepala, sudah nggak bisa minum, makan, bahkan tidak pernah naiki temannya gara-gara itu. Sakit kepala. Ini otak belum mendidih. Ini di neraka siksaan yang paling ringan. Otak mendidih di dalam seperti minyak kelapa yang sedang dipanaskan. Kira-kira sakitnya seperti apa? Dan itu dirasakan dalam keadaan kekal, tak ada ujungnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Islam harus kafah supaya tidak menerima siksaan neraka meskipun yang paling teringan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira begitu. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh adinda saya Kang Dito Sang Mu'allaf ini, karena beliau punya pengalaman sebelum non muslim lalu menjadi muslim dan sekarang bercahaya sekali. Sebentar lagi dia pakai mukena itu lagi kayak kemarin. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya untuk Pak Andika. Pak Andika, kalau sudah membaca terjemahan Al-Quran, bagi orang yang sudah mendapatkan kebenaran tentang Islam, Surah Ali Imran ayat 83 sampai dengan 85. Boleh dibacakan terjemahannya, Pak, supaya teman-teman juga ikut tersharing gitu, Pak. Pak Andika. Oke. Siap. Ini dulu ya, Bang ya. Bentar ya. Ali Imran surat kedua atau ketiga itu ke surah ketiga. Bentar ya, Bang. Ayatnya 85 83 sampai 85. 83 sampai 85. Oh, di sebelah 83-nya ini. 83. Saya mulai dari 83 ya, Bang ya. Ya.
Terjemahan yang saya bacakan ya Bang ya, saya minta izin ya. Terjemahan. Oh, 82 83-nya di mana ya? 84. Dasar oten ini Bang. Kok di sudut ini saya tidak dapat 83. Oh, yang dapat lah. Oke, saya baca bismillah terjemahannya. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. 83. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Lanjut Bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau kami orang-orang Islam membaca di situ bahwa kebenaran tentang Islam. Saya lupa itu Bang Zuma izin yang tentang masuklah Islam baik dengan pelan-pelan maupun Kang Dito, suaranya kecil Kang Dito. Cek. Aduh, maaf suara saya ketekan. Biasa sudah jam tidur. Abang Zuma, Kurunda, yang tentang masuklah Islam baik keadaan pelan-pelan maupun terpaksa, itu kalau nggak salah di ayat 82-nya ya. 82 sudah jelas Bang, jelas ayat ini luar biasa, saya sudah catat nih jadi bahan renungan untuk saya. Jadi untuk Bang Zuma ya, saya terima kasih sekali. Ternyata saya mendapatkan jawaban yang sesuai dengan akal. Jadi perlahan-lahan kalau bisa kafah sekalian, tapi Anda memberi ruang untuk bisa perlahan-lahan kayak Kang Dito ini juga. Itu yang saya maklumi dengan ayat-ayat yang saya bacakan. Tapi di dalam beberapa hal saya menemukan cendekiawan Islam yang tetap menjustik bahwa ayat itu harus. Dan makanya saya merasa apa yang dikatakan Bang Zuma sangat baik, mengingatkan bahwa jangan sampai keburu mati. Itu bahasa sederhana yang saya merasa lucu tapi nasihat yang tepat itu. Terima kasih Bang Zuma. Kang Dito, ini ayat yang bagus, nanti saya jadikan referensi untuk direnungkan Bang. Gitu. Silakan. Cek suara saya aman ya? Aman. Mantap Jadi Bang, mantap. Yang di ayat 82 itu baik dengan terpaksa ya? Iya. Itu Al-Quran adalah sebuah peringatan langsung dari Sang Kholik pencipta langit dan bumi. Dan Al-Quran ini untuk semua manusia karena Nabi Muhammad di surah Saba ayat yang ke-28 Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi ya kembali lagi, manusia itu punya free will ya, sehingga kami orang Islam tidak bisa memaksakan agama Islam atau la ikraha fiddin tadi yang dijelaskan oleh Bang Zuma. Maka orang yang tanda-tanda sudah diberikan hidayah membaca Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya kebenaran dalam beragama, tadi sudah jelas. Kalau satu ayat yang harus saya sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Sesuatu yang pasti itu pastinya mati, tidak bisa diundur, tidak bisa dilama-lamain. Mumpung nyawa masih melekat di dalam jasad, kebenaran sudah datang, hidayah itu sudah ada, tinggal dijemput. Tapi kembali lagi, agama Islam la ikraha fiddin. Tapi dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 82, kalau sudah meyakini agama Islam itu sudah benar,
maka terimalah, baik perlahan-lahan maupun dalam keadaan terpaksa. Karena kalau sudah menemukan kebenaran yang hak, pasti hak. Yang batil, pasti batil. Orang Islam tidak mungkin dan tidak boleh mencampurkan yang hak dan yang batil. Jadi Pak Andika, saya rasa karena kita sudah dewasa semua ya, kita berbicara tentang lintas agama, pastinya agama yang kita bicarakan. Sesuatu yang pasti, setelah pasti itu datang, maka buktinya adalah setelah kita benar-benar sudah melepas dari roh kita masing-masing, dan itulah kebenaran sesungguhnya. Sehingga kalau dikatakan banyak orang yang meninggal dunia, apa sih keinginan mereka? Kalau yang kafir sudah pasti akan menemukan jawabannya. Kalau yang muslim, insya Allah semuanya ada dalil di dalam Al-Quran maupun di hadis. Kebenaran mana lagi ini yang mau dihindari, kan gitu. Semua kebenaran bukan berarti kebetulan, itu yang tepat. Suatu yang kebetulan itu ada yang merencanakan, yang disebut dengan rukun iman yang kelima. Percaya kepada qadha dan qadar. Jadi kita berkumpul di sini bukan karena kebetulan, karena ada yang mengatur. Bagian daripada perjalanan hidayah kita menyampaikan dakwah kebenaran Islam. Bang Andika yang sedang mencari, mencoba membentulkan, mau mencoba untuk menolak, namanya kebenaran sudah pasti sudah disimpan di dalam akal dan di hatinya. Saya rasa itu dari saya, Gurunda, Bang Zuma, atau dari saudara-saudara yang lain mau nambahin. Wallahu ta'ala mubishawab. Oke Bang ya. Jadi Bang Suma luar biasa. Anda juga saya berterima kasih, kasih ayat yang cukup bagus, Ali Imran 83 sampai 87. Nanti saya mau baca dari 80 atau keseluruhan. Agak menarik kenapa saya bisa lolos dari ayat-ayat tersebut. Oke Bang, jadi Kang Dito ya, baik ya. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan, karena saya baca tipping di bawah bahwa banyak yang kangen kalau Bang Suma ini gas loh. Dan saya punya pertanyaan untuk bisa Bang Suma jadikan menjawab dengan cara gas gitu. Tapi karena Bang Suma mungkin sudah istirahat, saya kalau diizinkan saya bertanya saja ke Kang Dito atau abang-abang yang lain untuk menjawabnya kalau diizinkan Bang. Silakan, silakan Pak Andika, silakan. Oke Bang. Jadi ini tentang saya cuma melihat TikTok ya Bang ya, tapi saya perlu mencatatnya karena menurut saya Bang Andika, musik-musik itu jangan ada dulu Bang, karena banyak yang live YouTube teman-teman. Kalau bisa menghindar dulu dari suara musik itu. Izin ya Bang Andika. Iya anak saya. Oke Bang, saya lanjut ya. Ini bukan dari saya, tapi ketika saya ikuti bisa sih pakai akal gitu, bisa mengiyakan, tapi saya tahu saya harus menanyakan yang lebih hak dalam hal ini ya, cendekiawan atau anda ini. Gini loh Bang, Quran surat Maryam ayat 17 ya. Saya membacakannya dalam terjemahan. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tadi saya bacakan dalam kurung juga saya bacakan nih Bang. Andai kata saya tak bacakan yang dalam kurung, maka bunyinya jadi begini. Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, dalam narasi TikTok ini, akun ini, dia tidak membaca dalam kurungnya karena dia sepakat katanya itu penambahan gitu. Jadi ketika dalam kurung ini kita tidak baca, kita lihat statement kalimat terakhir, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kemudian dia mengangkat tentang rohana gitu. Rohana itu yang menjadi manusia. Dalam konteks ini seolah-olah ruh itu yang dalam kurung Jibril itu
tapi karena hilang dalam kurungnya, ruh itu bisa menjadi manusia, Bang. Itu jadi itu yang garis tegasnya, ruh itu bisa menjadi manusia. Bagaimana Abang Kang Dito dan lain-lain untuk menanggapi ayat tersebut? Dipersilakan, Bang. Saya mute. Bang Zuma, monitor, bikin kopi, Mas Ako. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya Bang Andika, bahwa Al-Quranul Karim itu yang berbahasa Arab. Saya bacakan dalilnya sebelum nanti masuk ke pakar filsafat. Nanti saya pusing dengarnya Bang Daman. Tapi lebih logika ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Kalau yang kita ambil dari terjemahan adalah untuk memahami maknanya. Al-Quran yang bahasa Arab. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Zuma bahwa Al-Quran itu bukan terjemahan. Saya sering menarasikan ini, bahkan di bio saya ayat itu nempel di dalam bio profil saya untuk memberikan pemahaman teman-teman Kristen yang beranggapan bahwa terjemahan itu Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran bukan terjemahan, maka jelas terjaga sampai saat ini, otentik. Allah yang menurunkan dan Allah pula yang menjaganya. Sehingga tidak ada umat Islam sesama Muslim bergesekan untuk berselisih faham tentang ayat itu. Karena bacaan Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kalau Pak Andika berkutat di dalam terjemahan, mari kita diskusi tentang terjemahan. Tapi apakah itu terjemahan maknanya sudah pas? Kami orang Islam memahami ada 350 tafsir, Pak. Tafsir Jalalain, tafsir Muyasyar, tafsir Ibnu Katsir, dan selanjutnya. Jadi kalau pemahaman terjemahan, maka kurang bil hikmah. Tapi bacaan Al-Quran dijanjikan adalah satu huruf bernilai 10 pahala kebaikan. Jadi kalau Anda pusing karena mencari maknanya, coba cari referensi yang lain. Coba baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Pasti berbeda. Dan memang dalam kurung itu adalah penekanan. Bagaimana umat Islam mengerti tujuan ayat itu tidak letterlek dengan translation. Itu dimaknainya adalah Ruhullah. Itu malaikat Jibril. Baca yang 18-nya, 19-nya. Maka akan ketemu, oh malaikat Jibril yang bertemu dengan Bunda Maryam. Memberitahukan bahwa akan mengandung seorang anak yang penciptaannya seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam, menggunakan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Yang sering teman-teman Kristen mengartikan firman menjadi manusia tanpa bisa menjelaskan firman itu perkataan apa, dan itu tidak pernah terjawab. Kalau di Islam Al-Quran itu Masya Allah, apa isi daripada firman itu? Kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu dari saya, Pak Andika. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita pakai kepala nih. Karena ibaratnya kita harus tahu dulu Pak, mekanisme daripada Al-Quran. Mekanisme Al-Quran itu ada sang sumber utama yaitu Allah, adanya kalam penyampai yaitu malaikat Jibril, adanya Nabi Muhammad sebagai penerima, dan adanya kita sebagai pengonsumsi. Maka dari itu kita harus tahu, tidak selamanya yang dikatakan aku itu Allah, tidak selamanya yang dikatakan dia di dalam Al-Quran itu Allah, dan tidak selamanya yang dikatakan kami di dalam Al-Quran itu Allah. Layaknya Bapak sebagai sang penyampai, ketika kemudian Bapak ingin menyampaikan satu informasi kepada Kang Dito,
Jikalau Bapak mengatakan kata dia, berarti Bapak sedang menceritakan sesuatu. Kalau Bapak mengatakan kata aku, berarti Bapak sedang memindahkan kata. Contoh, Bang Daman ngomong kepada Bang Andika, aku ini presiden. Kalau Bang Andika ngomong kepada Kang Dito, tadi Daman ngomong, aku adalah presiden. Tidak mungkin Bang Andika adalah presidennya, tapi memalingkan kata-kata saya, aku tadi, kepada si penerima informasi, yaitu Kang Dito. Nah, jadi dalam konteks tersebut, kenapa ada tanda kurung yang berartikan Jibril? Karena itu sebagai terjemahan penjelas bahwa itu adalah Jibril. Menunjukkan gini, contoh seperti kata Qul huwallahu ahad. Di mana bunyinya gini, katakanlah dia itu esa. Kenapa pakai dia? Tuhan nunjuk siapa nih? Kan gitu. Akan tetapi yang harus kita pahami, bi kalamil Jibril. Andaikan Jibril datang kepada Muhammad dan ngomong, katakanlah Muhammad, aku ini esa, maka Nabi Muhammad tidak menyembah Allah. Lalu apa yang disembah Nabi Muhammad? Yaitu Jibril. Tapi Jibril sebagai kalam penyampai, dia mengatakan dengan kata dia. Berarti menunjukkan apa? Kata dia ini punya maksud, kata kami ini punya maksud, kata aku ini punya maksud. Kalau Allah menyebut di dalam Al-Quran dengan kata aku, itu segala kuasa yang kembali kepada Allah. Artinya, contoh, aku yang mengabulkan doa. Berdoalah kamu, aku yang akan mengabulkan doa. Artinya, tidak ada kaitan Allah dengan apapun. Cuma Allah yang dapat mengabulkan doa. Seperti narasi hari kiamat. Aku yang tahu. Ya cukup cuma Allah, jikalau dengan kata aku. Tapi kalau menggunakan kata kami, itu muqayyadah. Apa itu muqayyadah? Berketerikatan dengan makhluknya. Artinya Allah dan kuasanya. Bagaimana itu contoh? Kami menurunkan Al-Quran. Itu muqayyadah antara Allah, Jibril, Nabi Muhammad, dan kita semua yang menerima Al-Quran. Tapi kalau Allah menyebutkan aku, itu hanya cuma kembali kepada Allah. Tapi kalau disebutkan kami, itu muqayyadah. Seperti itu dikatakan, kami turunkan Al-Quran, maka Al-Quran ini berproses. Kami menciptakan langit dan bumi, maka langit dan bumi ini berproses. Kami meniupkan ruh, maka daripada adanya kehidupan meniupkan ruh, itu berproses. Adanya datang malaikat Jibril dulu, adanya Maryam nanti penerima, adanya yang namanya diberikan kehidupan, maka disebut dengan kata kami. Nah, seperti itu Bapak. Itu mekanisme daripada Al-Quran. Boleh nambahin pakai ayat? Masya Allah. Ada suara mixer. Oh, sorry. Boleh nambahin pakai ayat, Kang Dito? Kalau enggak lanjut. Oke. Silakan. Izin para tuan guru ya. Jadi biar teman-teman paham, yuk kita pakai datanya teman-teman. Tadi kan yang ditanya termaktub dalam Maryam 17. Di sini dikatakan bahwa roh kami, kenapa kok dalam tanda kurung Jibril? Padahal itu kan harusnya roh Allah. Nah, kita pahami baik-baik ayat by ayat. Karena kalau kita memahami Al-Quran, itu ayat pakai ayat. Di sini dikatakan dia dalam kurung Maryam memasang tabir dalam kurung yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Tadi pemahaman Pak Andika kan, roh kami itu, oh kalau dalam kurung itu ternyata Allah. Nah, itu diperjelas dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Aku langsung bacain terjemahannya aja ya pada frase ini. Kami juga telah menganugerahkan. Ehonya kecilin dikit. Oh ya, sorry. Aduh, cek. Hah, jelas ya? Oke. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa, putra Maryam, bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Yang mana dimaksud dalam Maryam 17, roh kami itu adalah Ruhul Kudus. Ini masih besarkah ekonya, Akang? Udah aman. Lumayan Bang, tapi mantap juga lah. Oke, silakan. bentar, cek. Masih ada eko kah? Udah. Oke, aman. Jadi kalau kita lihat Pak Andika, dalam Maryam 17 roh kami ini siapa? Itu diperjelas oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 87 bahwa di sini kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Siapa yang diperkuat? Isa melalui
Maryam. Lalu kita bagaimana meng-cross check bahwa Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril? Kita buka di sini dalam surat An-Nahl ayat 102. Yang mana di sini katakanlah Nabi Muhammad Ruhul Kudus dalam kurung Jibril yang menurunkan apa? Al-Quran. Kita umat muslim sedunia sepakat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara Ruhul Kudus yang diterima oleh Nabi Muhammad lalu disampaikan kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Di mana lagi kita bisa mengetahui Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril? Kita bisa cek dalam Asy-Syura 192 dan 193. Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ayat selanjutnya, bahwa ia Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin, salah satu gelar malaikat Jibril lagi, yang ada Ruhul Kudus dan ada Ruhul Amin. Jadi jelas ya, kalau kita pakai ayat, kita mengetahui siapa nih Ruhul Kudus. Walaupun nggak dalam kurung, tetap kita sepakat dan semua ulama sepakat bahwa Ruhul Kudus itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu kepada sang pembawa Al-Quran, yakni dalam surat An-Nahl 102 itu adalah malaikat Jibril. Mungkin itu tambahan ayatnya. Oke Bang ya, jadi itu rincian yang paling baik. Saya catat di sini Al-Baqarah 87 dan An-Nahl 102 ya Bang ya. Itu menjawab inti dari pertanyaan saya Bang. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Walaupun kalau ini kesempatan buat saya, sekali lagi saya bertanya untuk mendengar bukan untuk membantah. Jadi rincian dari keterangan tadi yang saya bacakan surat Maryam 17 itu malaikat dan roh itu berbeda dalam pencarian searching saya ya. Itu ada dalam Al-Qadar ayat 4. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kemudian kalau tentang Kudus, Al-Kudus itu adalah nama yang disematkan kepada Sang Ilahi, Sang Allah. Itu didasarkan pada Quran surat Al-Jumu'ah. Maksudnya tentang kekudusan dan merupakan salah satu dari asma nama Allah itu yaitu Al-Kudus Bang. Saya cuman mengangkatnya, apapun Anda lebih berhak dan saya akan menerimanya Bang. Silakan. Oke, singkatnya gini Pak. Oh ya silakan Kang Dito. Tafadhol. Afan. Siap. Saya cuma mau cross check saja karena dari tadi Pak Andika kan sudah membaca terjemahan, kemudian meminta mengkonfirmasi kepada kita. Poinnya tadi Bang, poinnya kembali lagi kita mau jelaskan seperti apapun, memahami makna itu bukan hanya dari terjemahan. Tapi yang saya perlu, boleh nih saya balik nanya ya untuk supaya ada kembali diskusi yang perlu saya tanyakan kepada Pak Andika. Pak Andika untuk saat ini percaya bahwa Allah itu satu-satunya pencipta langit dan bumi, bahkan seluruh alam semesta? Oke. Sangat percaya. Pak Andika percaya bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Ketika melihat Quran saya sangat percaya, malahan yakin Bang. Oke, apakah Pak Andika percaya Al-Quran itu dari Allah dan diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk umat manusia? 99,9% percaya Bang. Namun akal mengatakan seperti yang saya tanyakan ini untuk mendapatkan angka 100% Bang. Baik. Jadi pemahaman Islam yang step by step itu memahami Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Tapi yang utama tadi, Abang secara akal, Bang Andika sudah Islam. Makasih Bang, makasih. Secara akal sudah Islam, apakah sudah siap untuk mengikrarkan? Iya Bang, saya dalam perjalanan akal untuk mencapai angka 100 Bang. Tetapi kalau hal yang menurut Abang tidak bisa langsung dibagi, saya percaya bahwa saya dibekali Al-Baqarah ayat 87, surat An-Nahl juga 102 tadi.
Cuma kenapa saya tanyakan, karena pasti Anda sendiri percaya bahwa iman Kristen menganggap bahwa ruhullah atau Roh Kudus itu adalah milik Sang Tuhan, gitu Bang. Makanya di sini saya ingin menyempurnakan akal saya Bang. Tetapi kembalinya ke Anda juga. Oke, Pak Andika titip satu lagi ayat Pak Andika, Al-Fatir 37, dibuka Al-Fatir 37. Al-Fatir 37 ya Bang. Makasih Bang ya. Ya. Tapi sebenarnya Pak Andika, coba dibacakan dulu. Oh iya, lanjut. Oh iya, aku mau nyampein sedikit. Sebenarnya juga di Bible itu roh itu ciptaan loh Pak Andika. Jangan salah loh. Oh iya Bang Gol. Jadi saya melihat Bible tadi, iya ciptaan. Nah makanya kalau bisa bagaimana ciptaan Bang, sedangkan itu tidak terlihat ya? Atau bagaimana? Saya kurang paham juga. Saya cuma akal saya mengatakan bagaimana ciptaan sedangkan bisa tidak terlihat ya Bang ya? Atau dipersilakan Bang Gol. Itu tadi mungkin dibaca dari Bang Daman dulu, habis ini saya siapkan datanya. Surat berapa Bang Daman? Al-Fatir 37, itu peringatan dan nasihat bagi orang yang belum beriman. Oh iya, Al-Fatir 37. Bang, Al-Fatirnya surat ke berapa ya? Supaya cepat. Coba ya, saya lihat dulu ya. Ya, kalau ada di situ aja Bang. Enggak, ayo udah saya bacakan boleh lah. Siap. 37. Nah, udah saya jelaskan aja nanti Abang bisa kemudian cross check di HP-nya Abang. Jadi gini. Itu lebih baik Bang, makasih Bang. Itu lebih baik. Suatu saat di alam neraka yang merupakan Al-Qur'an ini adalah pemberitahuan daripada Allah. Allah mendeskripsikan bagaimana orang yang belum kembali kepada Allah di alam neraka. Apa yang mereka katakan? Mereka berteriak di neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dulu." Di mana penghuni neraka yang tidak menyembah Allah, mereka kemudian berteriak, "Ya Allah, hidupkan kami lagi untuk menyembah-Mu. Kami telah memilih Tuhan-Tuhan yang selain-Mu. Maka jikalau Engkau mengizinkan kami hidup sekali lagi, maka kami akan kembali bersujud kepadamu di luar apa yang pernah kami kerjakan." Lalu Allah mengatakan kepada mereka, "Hei anak manusia, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup?" Iya juga ya Allah. "Untuk apa? Ada kusuruh engkau untuk salat?" Tidak. "Ada kusuruh engkau untuk membaca Al-Quran?" Tidak. Satu, untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Di mana mulut kejimu? Di mana otak kejimu? Hingga saat engkau melihat yang ada di muka bumi ini tidak patut untuk kau sembah. Engkau melihat lembu tak pantas untuk disembahkan. Engkau kemudian melihat manusia tidak pantas untuk kau sembahkan. Akan tetapi karena ada teks yang datang daripada masa dahulu, kemudian engkau menyembah manusia. Coba pikirkan di dalam akalmu. Andaikan bagaimana seandainya kamu juga dituliskan Tuhan. Apakah 2000 tahun yang akan datang daripada hidupmu di tahun 2025 kamu juga akan kemudian jadi Tuhan, sama seperti teks yang mengatakan manusia itu jadi Tuhan, padahal engkau punya pikiran di mana apa yang ada di muka bumi ini tidak patut untuk kau sembahkan. Tunjukkan kepada aku ketika aku memberikan matamu. Tunjukkan kepada aku ketika kemudian aku memberikan matamu satu saja makhluk di muka bumi ini yang patut dan layak disebut Tuhan. Matahari Tuhan. Matahari berganti dengan bulan. Pantaskah kau menyembahnya? Tidak. Bulan Tuhan. Tidak mungkin. Karena bulan berganti dengan matahari. Oke. Manusia Tuhan. Manusia sama seperti engkau melihat dirimu. Engkau dilahirkan. Iya. Bagaimana engkau akan mengatakan dengan mulut kejimu bahwa aku bisa dilahirkan? Kalau manusia Tuhan mati. Iya. Karena matinya. Kenapa kamu kemudian menyembahnya? Lalu di dalam hadis Nabi. Apa yang dikatakan di dalam hadis Nabi? Satu ihwal ahwal daripada kejadian dibangkitkannya manusia. Berawal daripada zalikal Isa qaulun haq falladhi yamtarun. Itulah Isa yang datang membawa kebenaran ke hadapan kalian. Itulah Yesus Kristus yang memberitahukan kebenaran ke depan kalian. Falladhi yamtarun. Akan tetapi kemudian kalian ragu-ragukan. Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin 'adzim. Apa dikatakan? Faqtalafal ahzamu min bainihim. Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin 'adzim. Apa dikatakan? Berselisih paham daripada golongan itu. Apa mereka katakan? Wah, Isa seperti ini, Isa seperti itu, dia Tuhan, dia ini, dia itu.
Fawailul lillazi min mashhadi yaumin alim. Kesesatan yang nyata saat nanti mereka menyaksikan hari yang agung. Apa itu hari yang agung, Paman? Hari yang agung itu saat kemudian nyawa dipisahkan dengan badan, saat kemudian dibangkitkan di alam mahsyar. Kata Rasulullah dalam hadisnya, setiap orang yang menyembah ghairallah selain Allah, mereka kemudian akan mencari alihah-alihahnya. Apa itu alihah, Paman? Alihah itu adalah sembahan-sesembahan mereka. Yang Hindu mencari Tuhannya, yang Buddha mencari Tuhannya, yang Kristen mencari Yesusnya. Akan tetapi mereka sadar saat itu ternyata apa yang mereka sembah tidak bisa menolongnya. Nabi Isa berdoa, "Salamun alayya yauma wulidtu ya Allah." Sejahterakan namaku daripada fitnah mereka lahirku menjadi Tuhan. Salamun alayya yauma amut, dan matiku dikatakan jadi Tuhan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saat kemudian aku dibangkitkan nanti mereka akan mencariku ya Allah. Mereka akan datang karena mereka menuhankanku ya Allah. Mereka datang, wahai Yesus, terimalah kami sebagai kami menerima engkau sebagai juru selamat, selamatkanlah kami. Matius 7:22 mengatakan, maka pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu. Kalian mengatakan aku Tuhan, Tuhan. Ya, enyahlah engkau. Kalian bernubuat di atas namaku, enyahlah engkau. Kalian bermujizat di atas namaku, enyahlah engkau. Untuk menunjukkan apa? Inilah Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah sistem pikir manusia. Untuk menunjukkan apa? Bahwa abang daripada nasihat Al-Fatir 37, jangan menjerit di neraka karena kemudian abang ingin menyembah Allah sekali lagi untuk dihidupkan. Allah mengatakan, umurmu sudah kuberikan panjang untuk kamu kemudian bisa berpikir. Lanjut. Abang-abang luar biasa, tegas, berapi-api, tapi punya kesan yang sangat dalam. Saya mungkin cuma bisa mengucapkan terima kasih itu bang, tegas dan berdalil, itu yang saya maksud bang. Jadi terima kasih sudah kasih waktu untuk saya untuk bertanya dan sudah menjawab. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bang. Andaikan Anda berkenan ini yang terakhir, ini ringan saja, mungkin cuman pendapat menurut akal ya bang ya. Kalau ada dalilnya kan lumayan. Kalau saya dipersilakan ini yang terakhir bang, minta izin ya, boleh ya? Silakan. Gini bang, dalam lintas agama saya, dalam pencarian saya tentang agama yang benar, saya cukup lama melihat Quran dalam terjemahan. Tapi dengan demikian pun saya sudah tanya kepada cendekiawan bahwa ayat-ayat Quran itu 90% mukamat, jelas dan nyata yang tidak perlu tafsir berlebihan gitu. Tetapi saya tahu bahwa sebaiknya saya mendapatkan panduan juga. Makanya saya naik dan selalu bertanya kepada orang yang lebih hak bang. Tentang ini bang, menurut Anda, saya mendapatkan, jadi dasarnya karena saya cukup paham Quran dalam terjemahan ya. Jadi saya tahu siapa Isa di sana, siapa Siti Maryam di sana. Dan kedua orang yang saya sebut tadi adalah orang-orang yang disucikan dalam Quran. Di antara tiga sosok dalam Quran itu, dua di antaranya Siti Maryam, ibundanya Isa. Itu adalah orang-orang yang disucikan. Namun saya mendapatkan, saya mohon maaf, dalam komal-komal ini ada juga orang-orang yang sudah jelas mengklaim dirinya beragama. Makanya dalam hati saya, orang ini kurang paham tentang Quran itu sendiri, yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam. Contohnya kayak dia memasang topik dalam komal bang, atau dia berucap seperti ini. Saya sudah mendapatkannya berkali-kali, dan saya pinjam bahasa Islam, saya istighfar, malah merintih hati saya ketika memahami Quran dengan baik, dan saya mendapatkan orang-orang yang tidak memahami Quran. Apakah Anda setuju saya katakan tidak memahami Quran? Karena statement seperti ini, umpamanya dalam narasinya dia membawakan bahwa Bunda Maryam, dia versi Kristen kan, versi Bible, Bunda Maryam itu berselingkuh dengan tentara Romawi. Nah di situ saya istighfar ya bang, saya lihat orang ini tidak memahami Quran. Kemudian Isa, Yesus dikata-katai atau dipasang topik yang tidak senonoh. Umpamanya kalau Yesus dianggap terkutuk, mungkin menurut akal iya. Tapi kalau Yesus terkutuk, kalau dipasang di topik, saya meyakini bahwa
Yesus Kristus itu adalah sosok yang sama dengan Isa putra Maryam yang disucikan, saya maksud tadi. Apakah layak statement itu lahir dari seseorang yang mengaku dia Muslim? Silakan abang-abangku. Ya, sebelumnya kita sapa dulu Bang Handi. Assalamualaikum. Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Paman Hande. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sini aja dulu. Iya, kita coba monitor lagi ya, Gurunda, Bang Zuma. Bang Zuma monitor. Golian ada suara listriknya, Golian coba dicek dulu. Oh iya, sorry Kang gitu. Lanjut. Saya mute. Oke, baik. Pemahaman kristologi saya perlu jawab, sampaikan izin ya, Bang Handi, Bro Daman, dan Golian, serta Gurunda yang saya hormati. Di ilmu kristologi, Bang, tidak semua orang itu memahami. Kristologi ini kan tentang Kristus atau Yesus sentris. Kalau kita melihat bahwa ternyata Yesus sendiri mengatakan akan ada Yesus yang lain. Matius 24 nomor yang keempat dan kelima. Di situ Yesus sendiri yang berkata, waspadalah, akan datang penyesat menggunakan namaku dan mengaku aku Kristus. Ini kalau oknum yang tadi disebutkan sama Pak Andika, ya kalau menyebutkan seperti itu, apa narasi polemiknya? Karena diskusi lintas agama itu yang pastinya suatu materi strategi untuk bernarasi, ya. Kalau kita di sini sebagai pelaku debater, kami off-kan dulu hati kami. Kami main logika, akal ditunjang dengan data. Tapi semua yang di sini, apakah kita bersinggungan di sosial bermasyarakat dengan teman-teman Kristen yang bukan penghujat? Kita satu NKRI, ya enggak Bang Andika? Jadi kita masih berpelukan, kita masih menjaga kerukunan umat beragama, sosial bermasyarakat. Jadi kalau melihat oknum, debater yang menista, kami tidak setuju. Satu visi dan misi kami, Bang Zuma sebagai ketua pembina kami, mengajarkan kepada kami bahwa dalam bernarasi tidak ada penistaan, apalagi sampai menginjak Bible. Justru kami sendiri yang nanti akan dikutuk. Nah, kalau Yayasan Apologet Islam Indonesia, Pak Andika bisa melihat bagaimana kapabilitas, bagaimana keilmuan masing-masing debater di bawah binaan ketua pembina Bang Zuma, maka Anda merasakan sendiri. Anda sopan, kami segan. Anda barbar, kami bisa beberapa kali barbar gitu loh. Dan ingat semuanya adalah dialektika. Terutama kami semuanya adab yang lebih kita utamakan. Itu kalau di sisi pemahaman saya. Kalau berbicara tentang oknum, ya oknum itu ya pribadi. Apakah oknum itu membawa agama? Agama jangan disalahkan. Karena oknum yang mensuarakan. Apakah oknum itu bagian dari kami? Ya bisa ditanya gitu loh. Jadi kalau Pak Andika pernah sakit hati oleh oknum-oknum, ya dilihat daripada oknumnya. Kita sendiri sudah menjelaskan syiar agama Islam, la ikraha fidin. Itu sebagai batu pembatas buat kita tidak memaksa. Ya, hanya sebatas mengingatkan. Bahkan di dalam Al-Quran tadi, Pak Andika kita perlihatkan, masuklah Islam baik dalam keadaan baik pelan-pelan maupun dalam keadaan terpaksa. Itu bukan kami yang berbicara, Al-Quran. Bahkan secara akal, ya, tadi akhir zaman itu udah masuk akal semua. Saya rasa itu jawaban saya, Pak Andika. Ya, jawabannya mungkin diamini oleh saudara-saudara yang lain, ya, sahabat-sahabat saya, bahkan senior saya dan juga Gurunda insya Allah. Itu ya, oknum, jawabannya tetap oknum. Ya, kalaupun misalnya dia salah, ya gitu ya.
Bang Andika. Tadi Bang Andika itu aku masih belum lanjutin. Bang Andika kan sudah akalnya Islam, meyakini Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kemudian meyakini dan mengimani Nabi Muhammad itu utusan umat manusia. Anda sudah Islam secara akal. Tinggal mengikrarkan, disahkan. Kirim KTP langsung open camp asadu. Insya Allah kita sama-sama di janahnya Allah. Itu peringatan kembali bagi saya. Oke Bang, makasih jawaban singkat tapi jelas. Kalau tentang itu iya Bang, insya Allah begitu ya. Saya masih punya beberapa halangan. Ya, saya menjawab insya Allah begitu Bang. Makasih jawabannya Bang ya. Makasih. Tapi Pak Andika nyambung dikit dong, nyambung dikit aja habis ini ke Gurunda dikit. Boleh, 1 menit. Silakan. Nabi Isa sama Yesus sama berarti ya? Udah Bang, itu cukup lama dan saya mencapai 100%. Saya 100% saya lihat dari ayat Quran dan narasi ulama bahwa itu sosok yang sama walaupun dalam cerita yang berbeda Bang. Berarti percaya dong kalau Yesus itu ciptaan dalam Al-Quran gitu ya Pak Andika? Saya tidak perlu menanyakan kepada siapa-siapa karena Yesus berkata sendiri bahwa aku diutus. Begitu Bang. Enggak, ciptaan. Kalau diutus kan masih ngambang. Ciptaan gitu ya? Iya. Ruhullah yang saya maknai sebagai kun fayakun. Oke, ciptaan berarti ya. Kalau Bapak konsisten pakai pandangan Nabi Isa atau Yesus dalam Al-Quran bahwa Yesus itu ciptaan. Dalilnya di mana? Dalam Ali Imran ayat 59. Mungkin itu ya konfirmasinya sedikit. Terima kasih. Disambung mungkin Kang Dito dan Gurunda. Tafadol. Baik. Ali Imran berapa Bang? Sebentar. Ali Imran berapa Bang? 59. Imran 59. Makasih Bang. Lanjut. Siap. Lanjut. Ya, ini kebetulan ada Margareta ya. Kang Dito Kristen ini ya. Margareta. Aduh. Bang Andika itu Islam itu. Nggak kan? Aduh, perempuan ini memang, kenapa perempuan ini ya, aduh. Bentar Bang ya, saya klarifikasi ya. Demi Allah, saya terlahir Kristen. Cuma narasi saya, memang sudah puluhan tahun saya tidak ke gereja lagi, dan bahasa saya tetap dituduh sebagai seorang Islam. Ya, makanya saya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan dari narasi, alhamdulillah saya terima kasih ya. Tapi kalau Islam secara kafah yang saya maksud bersahadat dan didengarkan oleh telinga orang lain belum ya, Bu ya. Makasih. Tuh, saya lagi dong, bentar mau pulang ibu-ibu ya dengar. Ya, masuk Bang Andi, masuk Bang Andi. Bro Andika, pantas nggak Tuhan mati, Bro Andika? Bang mau tanya Ibrahim ayat 4. Bentar. Bro Andika, pantas nggak Tuhan mati? Silakan Bang bertanya Bang, silakan. Saya berterima kasih kalau bertanya Bang. Iya, menurut Bang Andika, pantas nggak Tuhan mati disalib? Kita kembali ke makna Tuhan. Kalau Tuhan dalam paham nasional, Tuhan dalam paham tauhid dan monoteisme itu tidak masuk akal ya Bang. Karena Tuhan itu sumber hidup, daripadanya segala muasal hidup Bang. Ya, tapi menurut Margareta, ya Tuhannya mati disalib. Margareta nih. Ada bertanya Ibrahim ayat 4. Ntar dulu Margareta, kenapa lu percaya Tuhan mati Margareta? Gimana? Kenapa bisa Tuhan mau mati? Kenapa bisa Tuhan mati? Nggak ada mati Tuhan. Terus yang mati disalib siapa? Memang mati, cuman kan hidup kembali. Memang mati cuman. Aduh. Nggak ada Tuhan mati. Nggak ada katanya Tuhan mati, tapi memang Nggak mati. ada Gimana Tuhan sih? mati. Hidup kembali. Waktu hidup kembali jadi pernah mati dong. Pusing. Pernah mati, cuman menyerahkan dirinya. Pernah mati menyerahkan dirinya. Tuhan kok pasrah menyerahkan diri? Emang apa salahnya menyerahkan diri? Sudah ternubuatkan oleh Tuhan. Tuhan siapa menubuatkan Tuhan? Dirinya sendiri.
Oh dia mau lucu kan kalau sama gua lucu Sebab kan? maha kuasa. Aduh. Apa yang dikuasai Yesus waktu disalib? Bisa hidup kembali. Waktu proses penyaliban itu siapa yang berkuasa? Dirinya, menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada rohnya. Menyerahkan dirinya kepada rohnya gimana sih? Kepada rohnya. Kepada roh Pandika. keilahiannya. Pak Andika ini bahasa Indonesia apa ini Pak Andika? Margareta ini. Bang mau tanya Ibrahim ayat 4. Ntar dulu. Bang Andika ini bahasa Gimana, Bang? Indonesia apa ini? Bahasa Indonesia siapanya, Bang? Itu Margareta. Katanya Yesus mati, dia serahkan rohnya kepada rohnya. Kepada roh keilahiannya yang di surga. Iya Ibu. Pada akhirnya Yesus akan kembali ke kanan Bapaknya. Kemudian di Wahyu di surga itu ada 2 tahta. Tahta Sang Bapa, Sang Allah itu, dan tahta Anak Domba Yesus itu. Kalau Yesus Tuhan kemana dia? Begitu. Sewaktu Yesus turun ke bumi menjelma jadi manusia, dia kan maha kuasa, kan bisa jadi apa saja. Berarti Anda tidak percaya Yohanes 17:3. Hidup yang kekal yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Itu kebenaran. Itu benar. Sudah selesai kalau begitu ya. Iya, sangat benar. Kebenaran apa kebetulan, Kakak? Kalau Yesus Margareta. Sangat benar. Kalau Yesus itu utusan, siapa yang utus Yesus? Yesus bukan utusan. Yesus sang pencipta langit dan bumi. Andika, katanya Yesus bukan utusan. Begitu banyak, Dek, bahwa aku diutus, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Seorang utusan tidak melebihi daripada orang yang mengutusnya. Salah, tidak ada ayat seperti itu. Aduh. Ayat-ayat yang eksplisit tentang Yesus lebih banyak pengakuan bahwa dia tidak berdaya. Jadi puncak dari iman Kristen itu Tuhan itu Esa, hidup yang kekal yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Selesai. Benar selesai. Tidak ada pertanyaan. Yang menciptakan manusia. Saya mau bertanya Ibrahim ayat 4 aja. Terakhir habis ini. Yang menciptakan manusia siapa Margareta? Tuhan Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria, Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus. Jadi anak ciptakan ibu. Kan sudah dibahas. Saya mau nanya Ibrahim aja. Mau nanya Ibrahim ayat 4 aja. Aduh, rupanya masih ingat dia rupanya. Kambing Islam enggak, Bang? Kok bisa anak menciptakan ibu? Gimana? Gimana ceritanya anak menciptakan ibunya? Sebab maha kuasa. Kalau abang kan manusia biasa, tidak maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus? Segalanya, seisi bumi. Waktu dia bayi, apa yang dikuasai waktu dia bayi? Segalanya. Bumi ini dikuasainya. Emang waktu bayi udah bisa jalan sendiri? Sudah. Udah lancar. Bayi ajaib, Emang seperti abang manusia biasa. Jadi waktu bayi udah bisa kencang larinya ya? Sudah. Cebok bisa nggak ibu sendiri? Ya tentu bisa, kan maha kuasa. Itu orang gila ini. Ya udahlah. Itu Daman dijawab dulu surat Ibrahim, Daman. Dia tanya surat Ibrahim ayat 4 ya. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa-siapa. Kambing diislamkan, jin juga, setan juga diislamkan. Ini boneka ini ada yang nyuruh di belakangnya ini. Tanya gitu disuruh dia. Jadi masalah di situ apa Kakak? Sebenarnya nggak ada masalah sih. Setuju nggak Allah menyesatkan? Kalau kita mau disesatkan, maka kita akan memilih kesesatan. Orang jelas kok kau diberi akal, kau sendiri yang sesat. Akidaman, noise, akidaman. Kau coba itu yang saya matiin.
Kau itu kan manusia ciptaan paling sempurna. Kau diberi akal supaya kau pakai akalmu, tapi kau nggak pakai akalmu, kau yang sesat sendiri. Oke. Mana sih? Maunya Allah wajib menikah 14 kali enggak? Di mana tertulis 14 kali? Ada aja. Ini anak ini. Allah berperang enggak? Allah berperang Allah enggak? berperang. Kok Allah berperang gimana? Udah tengah malam ini ya, udah tengah malam Akang. Tolong Akang, tengah Allah malam. berbohong enggak? Lebih baik kau pergi ke Mampang Perapatan. Aduh. Kakak memang benar mau dengar jawabannya apa gimana? Kalau nggak mau nggak apa-apa, lanjut aja. Coba aja, coba bisa nggak lu serius jawab? Coba. Oke, ini aku coba jawab serius ya. Kotoran Allah SWT suci enggak? Kan nggak bisa kita jawab kan? Kalau punya kotoran gimana sih? Abang-abang, boleh saya usul untuk si ibu ini, boleh ya? Silakan. Nah, maksudnya kalau Jangan, Pak Andika jangan usul, mending marahin aja. Jangan usul, mending marahin. Maksud saya boleh dijawab kalau open cam, Bang. Kalau tidak dijawab, enggak usah dijawab. Kalau tidak open cam, tidak usah dijawab, Bang. Dulu waktu Margareta on cam, Bang, langsung rungkat. Jadi jangan jangan rusak ini cek ini. Dia kalau ngomong Bang itu air liurnya kemana-mana, bahaya jangan. Enggak dikabarkan Bang Andi ayam tetangga di sana pada mati pas beliau on cam. Jangan kata ayam tetangga, pohon depan rumah pada tumbang kalau on cam. Jangan. Aduh. Margareta, kalau kamu mau pernah makan babi nggak, Margareta? Tunggu dulu, aku dulu bertanya. Saya dulu, ini kan udah tadi. Itu belum babi selesai. Udah dijawab tadi. Bang, Allah SWT kena racun enggak? Kena racun apa enggak Allah SWT? Enggak. Kalau kena racun, kan rambut Nabi itu untuk obat kan, dikocok-kocok pakai air putih. Ya kena racun itu Yesus disalib minum anggur asam. Jangan diturunin, gak ada mainan. Jangan di mute, biarin aja ngaco. Bang, manfaat rambut Nabi Muhammad untuk izin dulu obat. Bang Andi, Bang Goldian saya gantian dulu ya sama Bang Kores ya. Ini perlu ini. Izin dulu, nanti naik kembali bentar ya Bang Goldian ya. Perlu kali ini izin. Manfaatnya Nabi, manfaat rambutnya Nabi itu untuk menutupi kepalanya Nabi itu. Untuk obat Bang, untuk obat. Sini sama gua. Ya, Silakan Bang, bentar Bang, permisi ya Bang ya. Sudah tidak enak. Bang Andika bentar, di sini aja dulu Bang Andika. Diam aja dulu. Saya kurang suka yang begini Bang. Iya, nyimak aja dulu nggak apa-apa. Silakan Bang Kores. Gini, siap. Kan Margareta. Rambut Nabi itu obat kan? Iya, untuk obat gitu. Yesus lu sakit gila kan kata keluarganya, mau diobatin enggak? Iya, mau nggak diobatin sama? Jadi kan gini, rambut Nabi kan obat tuh. Nah, menurut keluarga Yesus sakit gila kan Yesus ini. Mau nggak diobatin pakai rambut Nabi? Tunggu dulu, kan Nabi Muhammad katanya obat rambut Nabi kami. Lo bukan kok Nabi kami kena racun, Tuhan lu kena racun. Yesus itu mati di kayu salib. Yesus yang kena racun. Waktu disalib dia dikasih empedu. Empedu itu racun di Yunani. Makanya dia disalib jam 12, jam 3 udah meninggal. Gua aja kalau disalib 3 hari kuat gua di atas kayu salib. Selama yang dipaku bukan jidat. Nanya ini. Ini jawaban. Nanya manfaat rambut itu loh. Nah, itu rambut kan obat. Yesus kan diracun nih, mati 3 jam nih. Mau nggak diobatin pakai rambut Nabi? Kenapa kena racun? Nabi Yesus. Muhammad. Enggak, Yesus yang kena racun, bukan Nabi kami. Kan bisa minum obat rambut itu yang dikocok air putih. Posisinya ketika Yesus disalib, Nabi kami belum lahir, jadi rambutnya nggak bisa ngobatin Yesus. Makanya Yesus mati diracun, disalib. Lagi? Yang ditanya Nabi Muhammad, kenapa
Kenapa? Kan udah dijawab. Kenapa? Di mana nabi kami kena racun? Yang ada Yesus yang diracun. Matius 27:34. Di mana datanya Yesus dikena racun? Matius 27:34. Ketika dia mencicipinya, dia mengecapnya, tapi dia tidak meminumnya. Gimana sih Tuhan sendiri nggak tahu? Belajar sama Kores untuk tahu aibnya Tuhan penghujat sini. Nanti kita adu ya kencing onta sama kencing Tuhannya Margareta ya. Coba gue pengen tahu. Kencing onta itu bisa nyembuhin orang. Kencing Tuhannya Margareta bisa nyembuhin orang nggak? Kalau bisa nyembuhin orang, kencing onta kenapa Nabi Muhammad kena racun? Nah itu dia kan udah dikasih tahu, Nabi kami nggak kena racun. Itu ketuker sama Yesus. Yesus yang kena racun. Di mana datanya Yesus kena racun? Matius 27:34. Boleh kita baca datanya? Sama-sama. Matius berapa? 27:34. Matius 27. Udah biasa kan? Memang kan udah biasa kan? Tuhan terhina itu kan udah biasa kan? Siapa bilang di mana datanya? Ya penyaliban itu emang keren penyaliban. Keren lah. Wah kalau kalian kenapa Kristen nggak ada yang disalib satupun? Katanya keren, nggak disalib sih satu-satu orang Kristen. Di kuburan kan ada tanda salib. Lo bukan elunya disalib gitu loh. Tanda salib dong semua orang bisa. Tato juga banyak salib. Disalib beneran. Terus sama ini juga gue tuh kayak apa ya? Kayak ilfil gitu loh. Ini ngikutin Yesus, tapi kok pas disalib-salib peragaan Paskah itu kok ditali ya nggak dipaku tangannya ya? Matius berapa tadi? Matius 27:34. Ayat 34 ya. Abang tahu dari mana? Ya baca dong ini sejarah-sejarahnya gitu loh. Apa yang dimasukin ke mulutnya Yesus, pelajari naskahnya. Nanti tahu itu yang disuapin itu racun. Wah, ya silakan. Ini kan judulnya kan Yesus disalibkan ya. Iya, judul kan yang bikin orang gitu. Terus abang suruh dibaca ayat berapa? 33. 34. 34. Iya. Iya, jadi bacanya itu dari ayat 32. Dari Kejadian aja tanggung, Kejadian 1 aja. Jadi tanggung, Bre. Bacanya itu dari ayat 27. Ya boleh baca aja. Siapa tahu berubah gitu kan, itu empedu jadi sirup marjan, siapa tahu. Terus pertanyaannya di ayat 34 ini apa? Bukan, ini itu bukan pertanyaan, ini pernyataan. Ketika mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu, perhatikan itu empedu, setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ini empedu, bahasa Yunaninya koles. Koles itu artinya racun. Tapi kan dia tidak meminumnya. Ya, mengecapnya enggak? Tidak mau dia. Mengecapnya itu tertulis. Ah elah ini gimana sih Tuhan sendiri. Mau. Ia setelah ia mengecapnya, dikecap doang itu dikecap. Ia tidak mau. Ia tidak mau meminumnya. Itu racun udah ke bibir belum kalau mengecap? Mana tulisannya racun? Empedu itu racun tulisannya. Sini gua kasih tahu lo. Tulisan racun mana? Empedu. Tulisan racun RAC. Empedu itu racun. Empedu itu racun. Ini. Enggak, RAC. Oh enggak, ini gimana orang Kristen Indonesia? VOC nggak ngasih tahu lu apa waktu bawa biblosnya? Ini gua kasih. Sini. Yesus ini orang Betawi atau orang Yunani sebenarnya? Kok coba gue pengen tahu. Lu dikasih bahasa Indonesia kok ngotot ya? Raja Yahudi. Wah, orang Yahudi, bahasa Yunani kan? Ya, raja, bukan orang. Beda orang. Sini. Raja. Enggak, Yesus ini orang mana? Raja Yahudi. Orang mana dia? Dia darah apa dia? Raja. Orang lagi. Raja Yahudi. Ya berkebangsaan apa? Suku apa dia ini gitu loh? Lu nggak pernah semuting sih rambutnya, jadi dablek. Nah, ini. Semuting rambut itu supaya nggak kering gitu loh. Jadi mikir juga enak. Nah ini ya. Nih sini. Matius 27, waduh terdiam dia, maaf ya. Matius 27:34. Nih ya. Edokan autopiein oinon metacholes. Nah ini. Ketika mereka memberinya
meminum anggur dicampur holes. Holes itu gal, ya, holes gal. Nanti bahasa Indonesianya empedu. Apa itu holes? Kita buka ini. Nah, kita masuk ke definisinya. Nah, nih. Cut, apa itu definisinya holes? Lu buka ke kamusnya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nih. Apa ini? Kita bahasa Indonesia kan? Nah, ini nih, apa nih? Poison or adonin. Apa ini? Racun. Biar selamat datang di kebenaran. Dioncop racun itu mulutnya Tuhan lu. Tapi dia tidak mau. Tapi dia mengecapnya. Udah mengecap. Lu tahu mengecap nggak? Mencicipi mengecap itu. Dicicipi itu mau. Si racunnya. Ia tidak mau. Iya, nggak mau, tapi dicicipin. Buat apa? Buat apa? Tidak mau. Tidak mau minum, dicicipinnya iya. Tidak mau. Iya Nabi mengecapnya ini. Ini makanya Yesus itu matinya diracun. Salib itu cuma kamuflase, cameo. Karena dia minum racun empedu. Ngecap. Itu dusta. Loh, ini tertulis. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Empedu itu racun bahasa Yunaninya. Setelah ia mengecapnya. Apa sih mengecap ini sih? Dia tidak mau. KBBI mengecap. KBBI mengecap. Tapi dia tidak mau tulisannya. Dia tidak mau. Iya, dia tidak mau. Nah, ini. Nah, ini arti kata mengecap nih. Mengecap. Tapi dia tidak mau. Dia mengecap dia. Nih. Tapi dia tidak mau meminumnya. Lalu mengecap itu apa? Tidak mau meminumnya. Mengecap itu apa? Mencicipi, merasakan sedikit Biar selamat datang di kebenaran. Diminum sedikit. Koit ini Tuhannya. Dia tidak mau. Loh, kok malah ke Nabi kami, malah ke Tuhan kami, Tuhannya sendiri yang mati diracun, kok malah ke Islam nanyanya. Alkitab tidak boleh ditambah-tambahi. Lu itu yang nambah-nambahin. Kalau udah tertelus empedu, empedu aja gitu loh. Kalau aibnya ada di Tuhan lu, jangan dilempar kepada yang lain. Berdosa, tidak boleh ditambah-tambahi. Betul gitu. Jadi kalau sudah mengecapnya, ya dikecap aja, jangan dihilangkan gitu, bre. Dia tidak meminumnya. Iya, nggak minum, tapi udah dikecap. Kalau diminum dia langsung mati saat itu juga gitu loh, nggak akan 3 jam. Tidak, itu dustamu. Ini mengecap. Loh, Yesus disalib jam 12. Coba disalib jam 12. Kok bisa-bisanya meninggal jam 3? Jam 3 kok udah meninggal? Hah? Saudara berdusta. Oh, dia menyerahkan dirinya kepada roh keilahiannya. Oh, kalau menyerahkan dirinya nggak perlu pakai racun lah. Tidak ada dia pakai racun. Ini empedu apa? Dia meninggal atas dirinya sendiri sudah di. Ya kalau gitu ngapain pakai drama-drama penyaliban? Ngapain anjir? Sudah dinubuatkan dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya dia dinubuatkan dirinya sendiri, ya ngapain dia menyerahkan diri gitu loh? Bunuh diri sama nubuat beda. Karena cinta kasihnya kepada ciptaannya. Oke, kalau cinta kasih pada ciptaannya, tunjukkan satu murid yang udah dikasih rumah sama dia. Atau baju lah, baju. Itu bukan pertanyaan. Itu bukan pertanyaan. Yesus lu itu waktu hidup omong doang gitu loh. BBLOK. Iya, katanya cinta. Kalau cinta kan ada yang dikasih kan? Apa yang dikasih sama muridnya? Ada rumah ada rumah. Ada yang dikasih muridnya rumah? Ada? Seisi dunia ini, akulah coba dan hidup. Oke, sekarang dia jalan di mana? Jalan di Roma. Ada yang pakai jalan dia di Roma? Seluruh bumi ini. Nah, waktu dia mati itu, waktu dia mati itu badannya jadi jalan. Ada yang pakai? Terus pertanyaannya apa? Iya kan dia jalan nih. Kalau jalan kan diinjek-injek berarti kan sama orang-orang. Kapan itu kejadiannya? Itu menurut akal manusia biasa seperti saudara. Loh, katanya jalan. Jalan diinjek-injek dong, dilewatin dong. Waduh, terdiam dia. Udah, makanya ya masalahnya memalukan, bre. Gitu. Gini posisinya. Saudara ini. Lo ngapain iri sama jalan? Jalan banyak di sini.
Berarti saudara iri sama Yesus ya? Tidak sama. Enggak, maksudnya kenapa gua mesti iri sama anak manusia? Dia punya rumah, dia emang punya rumah dia. Dia punya istri yang cantik. Saudara iri sama Tuhan. Apa yang mau gua iriin sama Yesus? Apa? Dia ganteng, emang ganteng dia. Ganteng, bajunya banyak, punya sendal dia. Emang Tuhan Yesus manusia biasa? Loh, kalau dia bukan manusia biasa, tunjukkan ketidakbiasaannya gitu. Setahu gue dia manusia kekurangan, rumah nggak punya, istri nggak ada, anak nggak ada gitu, uang susah. Apa yang mau dibanggain dari anak manusia yang nggak jadi apa-apa di dunia? Di mana datanya? Tertulis nggak di Bible Yesus punya rumah? Ayat berapa? Ada nggak tertulis Yesus punya rumah? Ada nggak? Kita kalau main soal iri-irian, lihat dulu apa yang dia punya sampai gue mesti iri. Apa dia yang dia punya gitu. Jangan janji-janji caleg depan gua. Gitu. Nggak ada harga dirinya, bre. Apa yang lu banggakan depan gua itu. Makanya jangan sampai ngehujat gitu. Karena kalau ngehujat, gue jujur-jujuran nanti sama lu gitu. Yesus kebenaran. Iya, kalau kebenaran mana rumahnya? Punya rumah dong, masa nggak punya rumah? Seisi dunia ini rumah Yesus. Oh, kalau gitu kenapa dia disalib? Kan rumahnya ini. Atas kehendaknya sendiri. Nah, kalau atas kehendaknya sendiri, ya salib aja sama diri sendiri. Nggak usah pakai tentara Roma. Logika lah pakai. Kalau memang kehendaknya sendiri, ya bunuh aja dirinya sendiri. Tusukin tangannya pakai paku sendiri, salibin badannya sendiri. Ngapain pakai tentara Roma? Emangnya masalah buat saudara? Bukan. Masalahnya itu bukan yang itunya. Masalahnya itu ini para penyembah-penyembahnya sosok musik-musik Islam. Nanti gua gampar pakai kenyataan sakit hati. Enggak kebalik tuh. Itu yang terjadi tadi kan lu bilang Allah sakit katanya kan. Apa itu bahasa gitu? Gua balikin ke Tuhan lu sakit hati. Itu kan di TikTok berlewatan udah banyak. Ngapain lu bawa ke sini gitu? Kalau bawa ke sini kan lu harus siap. Apa yang lu tabur, Margareta, harus siap lu tuai. Ketika lu menghujat Islam, kores tuayannya. Enggak ada tuh menghujat. Oh, itu nggak menghujat. Kalau gitu gue juga bercanda dari tadi. Oke lah. Fakta kenyataan. Ya sama kalau gitu. Gue juga yang gue bilang fakta kenyataan. Yesus lu nggak punya istri, nggak punya rumah, gitu kan? Mati diracun di atas kayu salib. Fakta kenyataan. Jangan standar ganda lah. Lu boleh ngomong tentang Islam, bebasin gue juga soal ngomong Kristen. Bebasin gue. Jangan lu doang yang boleh. Dalam sejarah fitnah. Loh, itu udah tertulis tadi dari datanya Bible Hub. Bible Hub orang Kristen yang bikin. Empedu itu racun. Kan ia tidak meminumnya. Tapi dia mengecapnya. Ngapain dikecap kalau nggak minum? Kan akhirnya dia tidak meminumnya. Oh, terus kenapa matinya cuma 3 jam? Sebab dia maha kuasa. Maha kuasa mati 3 jam anjir. Nggak perlu maha kuasa, lu bisa 3 hari di kayu salib. Maha kuasa 3 jam. Maha kuasa itu, bre, lu disalib 3 tahun nggak mati, itu maha kuasa. Maha kuasa lu disalib, pas 3 tahun lu mati, bangkitnya di kayu salib juga, bukan di goa, itu maha kuasa. Kalau misalnya cuma disalib 3 jam udah mati, nggak perlu maha kuasa. Maha gembel juga 3 jam bisa mati itu. Sebab Yesus hebat, raja. Kalau hebat 3 tahun lebih dari, jangankan 3 jam lah, 3 hari lah kalau hebat itu. Suka-suka hati Yesus lah. Lah kalau bukan suka-suka hati, memang dia kemampuannya di bawah manusia normal gitu loh. Suka hati Yesus lah. Yesus bukan suka hati, memang nggak mampu, bre. Fisiknya lemah Yesus ini. Anda yang lemah. Loh, mana ada ini, coba gua gebukin itu tentara Roma kalau mau nangkep gua. Anda bisa mati membusuk, sedangkan Yesus tidak. Nah, mana sekarang kenapa kelakuannya kayak mayat? Kenapa? Coba, katanya hidup kok kayak mayat, nggak ngefek apa-apa sekarang. Yesus saja naik ke surga, Anda tidak bisa. Mana? Ya coba, kalau dia naik oke, kalau dia dulu saudara naik ke surga, nggak bisa. Iya, coba kalau misalnya Yesus naik ke surga nih, sekarang surganya mana? Coba, pengen tahu gua. Di surga. Mana surganya? Katanya naik ke surga. Kelihatan dong surganya? Yerusalem. Oke, di mana? Kenapa nggak dibikin atraksi wisata di sana? Mana coba surganya? Pengen tahu. Katanya naik ke surga. Pergilah sana. Nah, makanya lu tuh jangan omong-omong doang gitu loh. Yesus naik ke surga gitu. Terus surganya mana sekarang? Hilang hanyut bareng Taman Eden. Ngapain dibahas? Emangnya kamu bisa naik ke surga? Tunjukkanlah. Loh,
Gua nggak tahu surganya di mana. Surga tuh tinggi banget gitu loh, nggak pendek kayak punya Kristen gitu, segede awan doang. Jadi orang-orang bisa ngelihat. Ketika ditanya mana surganya, udah anyut ke bawah hujan. Emangnya kalau kamu mati bisa naik ke surga? Ya perlu gua. Tunjukkan dulu, buktikan. Ya sekarang buktikan coba Yesus itu naik ke surga itu di mana buktinya? Apa buktinya sejarah, gitu loh? Buktinya sejarah. Mana sejarawan mana yang mengakui Yesus itu bangkit coba? Kalau Yesus mati semua sejarawan sepakat mati. Yesus bangkitnya itu loh. Israel. Udah gua lihat Israel di video-video YouTube diludahin itu orang-orang Kristen. Enggak, Palestina Terakhir aja diludahi. Palestina itu kemarin tuh rumah sakit Kristen dibom sama Israel. Mantap banget anjir. Juru selamat, juru zong yang ada. Berapa gereja hancur di Palestina, berapa rumah sakit Kristen hancur di Palestina. Jilat-jilat terus pantatnya. Ngeri. Yang ada nabi dia sholat nungging. Yesus juga waktu dia disembah, penisnya yang disembah sama orang-orang. Nabi sholat nungging. Yesus disembah penisnya. Meniup dubur kalau sholat. Yesus menggauli ibunya. Mana buktinya, datanya? Ya dia turun lewat mana dia? Nggak boleh meninggalkan sholat kalau buang angin. Ya iyalah. Yesus waktu mau berdoa mabuk dulu, dia minum anggur. Gampang lah itu. Gua kalau misalnya tektokan kayak gini cepet bre, gua ngata-ngatainnya. Serius. Coba aja. Tunggu aja sampai lu tunggu aja lu sampai ke bidadari. Coba aja ke situ. Ini ayat untukmu. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Ya itulah nyembah orang gitu, nyembah Tuhan yang ada kelaminnya buat apa coba? Itu kesesatan itu. 2 Tesalonika, buka dulu. Iya, 2 Tesalonika. Itu yang ngomong siapa? Allah Bapa atau orang itu? 2 Tesalonika ayat 3. Iya, 2 Tesalonika. Itu yang ngomong orang atau Allah Bapa? Tunggu, kita baca. Janganlah kamu menyesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Mantap. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka seperti Anda. Alhamdulillah. Orang yang harus binasa. Kok gua yang durhaka? Yang nyembah manusia berkelamin siapa? Lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah hingga ia. Iya, ini 2 Tesalonika ini menyatakan diri sebagai Allah. Mantap. Nah, ini 2 Tesalonika ini yang ngomong orang atau Allah Bapa? Ayat 3 tapi ayat 3. Iya, 2 Tesalonika ini yang ngomong orang atau Allah Bapa? Bapa. Iya, janganlah kamu disesatkan murtad. Ini yang ngomong Bapak katanya kawan-kawan. Kita lihat bapaknya siapa. Ini ya, 2 Tesalonika itu kan surat untuk jemaat-jemaat di Tesalonika gitu. Dia ada tahu. Nah, dia itu terdiri dari 3 surat gitu. Ini surat pertamanya, perhatikan pembukaannya. 2 Tesalonika 1. Dari Allah Bapak Paulus. Waduh, Bapak Paulus, iblis. Janganlah kamu disesatkan orang, yang ngomong orang bukan Bapak. Aja lucu banget. Janganlah kamu disesatkan orang, omongan orang dipercaya. Gimana ini Margareta? Janganlah kamu disesatkan murtad. Janganlah dirubah lagi kata-katanya dia. Lu telan itu ludah lu tuh. Ini gue kasih juga sama lu ya. Roma 3 nomor 4 ya. Ini bagus nih. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Manusia seperti Anda. Semua, bukan cuma Anda, tapi semua. Nggak suka bakar. Udah habis dia kawan-kawan, udah habis. Yuk Akhir Fandi silakan dilanjut, mungkin ada yang lain ya. Selamat datang di kebenaran, jangan mulai bre. Kalau mulai apa yang lu tabur kores tuh ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puas sekali kami Bang Kores. Masya Allah. Ya itu warning ya, itu peringatan untuk Margareta agar tidak menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, berdasarkan keoonan. Mana buktinya? Kalau benci lebih baik bertanya daripada menguraikan berdasarkan ketidaktahuan. Kan sudah bertanya tadi. Aduh, kakak Ibrani ayat 4 kan sudah bertanya kakak tadi. ini naik otaknya nggak dibawa kakak ini. Aduh. Kan saya pakai data. Aduh, robek itu nanti. Kan saya pakai data. Buka-buka terus Bintang robek. itu. Ya, coba prioritaskan teman-teman Kristen ya, kalau ada di bawah mungkin bisa dinaikkan yang kosong. Untuk Kristen dulu. Ya, yang sudah request, yang Muslim boleh dicabut dulu permintaannya ya, supaya diskusi terus jalan. Dan yang kakak ini yang nggak ada itu apa ini? Coba disapa dulu Bang Kang Dito. Dinda, monitor Dinda. Dinda, selamat malam. Dinda, selamat malam. 1. Dinda, selamat malam. 2. Dinda, selamat malam. 3. Udah nggak ada isi tuh, kosong. Selamat malam Rudi, Pak Rudi. Selamat malam Pak Perkasa. Apa itu masuk itu? Aneh ya. Lucu. Ya, yang mau naik silakan. Yang mau naik silakan. Silakan yang mau naik silakan. Bahas Quran aja, Bang. Margareta, Tuhan kamu ada berapa? Gimana? Tuhan kamu ada berapa? 1. Emangnya kenapa? Yang mana? Kalau 1 siapa nama Tuhanmu? Tuhan Yesus Kristus, Elohim itu sendiri. Kenapa banyak kali kau sebut? Saya ulang ya. Itu bukan banyak. Dengerin dulu. Itu Tuhan satu nama. dengerin dulu. Tuhan kamu berapa? 1. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus cuma 1. Jangan ada pertanyaan yang lain. Kalau bapaknya Yesus, dengerin dulu. Kalau bapaknya Yesus Tuhan atau bukan? Yesus tidak punya bapak. Loh, Yesus berkata, aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu. Oh, itu kepada rohnya yang di surga. Yang mengutus Yesus siapa? Dirinya sendiri. Oh, jadi waktu Yesus berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Rumi abal-abal ndak betul lah. Oh, berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, kepada rohnya sendiri. Emang kenapa? Boleh juga Dia kan maha kuasa. Terus kalau dia berdoa kepada dirinya sendiri, kenapa dia nggak selamat disalib? Kan selamat naik ke surga. Lah dibunuh kok. 40 hari dia menampakkan diri sebelum naik ke Iya, surga. tapi pernah dibunuh toh. Dibunuh oleh orang yang tidak percaya sama dia. Siapa orang yang bunuh Yesus? Oh, Anda, orang yang tidak percaya. Oh, emang saya lahir waktu itu. Kan saat ini Anda tidak percaya sama Tuhan Yesus. Siapa yang menciptakan yang membunuh Yesus? Adam dan Hawa. Siapa yang menciptakan pembunuh Yesus? Gimana? Siapa yang menciptakan yang membunuh Yesus? Tuhan Yesus itu terbunuh atas kehendak dia. Iya, saya tanya, kan ada orang yang membunuh dia, betul? Ya, orang yang membunuh Yesus, siapa yang ciptakan orang itu? Itu bukan
pertanyaan. Yang abang tanya gini, Apa? siapa ciptaan Tuhan yang pertama gitu? Oke, silakan dijawab. Siapa ciptaan Tuhan yang pertama gitu? Siapa? Adam. Sesudah menciptakan Adam siapa lagi? Hawa. Sesudah Hawa siapa lagi? Ya Anda. Maria ciptaan enggak? Iya. Siapa yang menciptakan Maria? Tuhan Yesus. Terus Kan udah semalam dibahas. Kok yang dikandung mutar-mutar? Maria siapa? Yang dikandung Maria siapa? Hah? Yang dikandung Maria siapa? Roh Kudus. Bukan Yesus. Ya, Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Berarti Maria mengandung yang menciptakan Maria. Kan sudah dinubuatkan sebelum bumi ini ada Dinubuatkan oleh siapa? oleh Tuhan Yesus. Jadi dia menubuatkan dirinya masuk kandungan. Iya, Oh, buset. untuk menolong Anda, mengasihi Anda. Bagaimana dia mau menolong dia sendiri nggak bisa tertolong, menolong Itulah dirinya? buktinya dia maha kuasa. Apa yang dikuasai? Buktinya Tuhan Yesus maha kuasa yaitu bisa menjelma jadi manusia. Waktu dia dikubur, Anda nggak bisa menjelma jadi Tuhan toh? Iya, waktu dia dikubur, apakah dia maha kuasa? Maha kuasa dong, kan bangkit. Apa yang dikuasai dalam kuburan? Bisa bangkit. Ya kan masih di kuburan. Kan sudah nggak ada lagi, tinggal baju-bajunya. Berapa hari dia dikubur? 3 hari. Apa yang dikuasai 3 hari dikubur? Mengalahkan maut. Ke surga dulu, menemui ketemu dua ini. Mas Mandi, ini kok. Aduh, jadi bengek begini. Gila semua.